Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan dapur kita. Di kesempatan sore hari ini, yuk kita kembali belajar membuat ide jualan ya. Dan hari ini dapur kita akan membagikan resep ide jualan, yakni puding telur ceplok. Seperti apa proses pembuatannya? Yuk kita simak tutorial berikut ini. Yang pertama, di sini saya mempunyai satu bungkus agar-agar plain, kemudian akan saya tuangkan ke dalam panci ya. Dan kemudian setelah itu saya akan menambahkan gula pasir sebanyak 7 sendok makan. Kemudian aduk-aduk sampai dua bahan ini bercampur rata. Untuk yang selanjutnya, di sini saya akan menambahkan air sebanyak 600 ml ya. Lanjut, kita akan mengaduk-ngaduknya sebentar. Setelah itu, supaya aromanya lebih wangi, di sini saya akan menambahkan vanili cair kurang lebih 1/4 sendok makan. Dan setelah itu, saya menambahkan 3 sendok makan susu kental manis atau setara dengan 1 saset. Kemudian aduk-aduk dan nyalakan kompornya ya. Kita akan memasak sampai puding kita ini mendidih. Sembari memasak puding, saya akan menyapa-nyapa teman semua ya. Yang baru saja menemukan channel saya ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung channel saya ucapkan banyak terima kasih ya. Semoga semua kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan setelah puding menjadi mendidih seperti yang nampak di layar, kemudian kompor akan saya matikan ya. Lanjut, di sini saya akan terus mengaduk supaya uap air atau gelembung-gelembung yang terdapat pada puding kita ini menjadi menghilang dan suhu panasnya sedikit menurun. Kemudian setelah itu saya akan membagi dua bagian ya untuk adonan kita hari ini. Karena tadi saya menggunakan 600 ml air, jadi di sini saya akan mengambil 300 ml air ya. Saya akan menaruhnya di gelas ubur. Untuk sisanya saya diamkan di panci supaya nanti ketika pudingnya mulai mengeras bisa langsung saya panaskan. Oke, yang 300 ml ini saya akan menambahkan pewarna kuning dan juga merah ya, supaya mendekati dengan warna asli kuning telur. Kita aduk-aduk, setelah dirasa warnanya pas, kemudian nanti akan kita tuangkan ke dalam cetakan yang telah saya siapkan sebelumnya ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk cetakannya sebelum kita pakai, kita basahi dulu dengan air minum supaya nanti ketika mengeluarkan puding dari cetakan akan menjadi lebih mudah. Kemudian setelah pudingnya siap, langsung saja kita tuangkan ke dalam cetakan ya. Untuk penuangannya kita cukup menuangkan setengah bagian dari cetakan saja ya, supaya tidak terlalu tinggi untuk kuning telur yang akan kita bikin ini. Dan untuk ide jualan kita hari ini bisa sekali kita titipkan di lapak-lapak penjual kue basah ataupun kita titipkan di warung ya. Ini bisa kita jual dengan harga 1.500-an atau disesuaikan saja dengan harga pokok di tempat kalian masing-masing, atau disesuaikan saja dengan kemasan yang akan kalian buat untuk mengemas puding telur ceplok yang akan kita buat hari ini. Dan setelah selesai kita menuangkan adonan, kita tunggu dulu sampai set ya. Kemudian sembari menunggu puding kuning telurnya set, saya akan memanaskan puding yang masih tersisa di panci tadi ya teman-teman. Cukup kita panaskan saja sampai meleleh ya, tidak usah sampai mendidih karena tadi pudingnya telah matang. Oke, setelah itu, setelah pudingnya mencair dan ini puding kuning telurnya pun juga telah set ya, jadi langsung saja saya akan mengeluarkan dari cetakan.
Dan di sini saya telah menyiapkan mika dengan ukuran 7x7 ya teman-teman. Ini yang saya gunakan untuk mengemas puding telur ceplok kita hari ini. Kemudian langsung saja saya akan mengeluarkan puding kuning telurnya, kemudian akan saya taruh persis di tengah mika yang telah saya siapkan. Lakukan proses ini sampai selesai ya. Untuk teman-teman semua yang mempunyai keinginan untuk memulai usaha, jangan ragu-ragu untuk memulai ya. Dan mari kita belajar bersama-sama lewat channel ini supaya kita mendapatkan inspirasi-inspirasi ketika kita membuat ide-ide jualan ya. Dan saya doakan semoga kalian ketika mempunyai usaha, usahanya dapat berkembang dan mendapatkan hasil yang sesuai kalian inginkan. Dan mudah-mudahan saja salah satu dari ide-ide jualan yang saya berikan ini dapat diterima di konsumen dan dapat mendapatkan hasil ya teman-teman ketika kalian mengikuti ide jualan yang saya bagikan ini. Semoga salah satunya bisa diterima dan tentunya laris manis di pasaran ya, amin. Dan setelah selesai kita menaruh kuning telur ke dalam mika, kemudian di sini saya akan menuangkan puding susunya ke dalam mika ya. Untuk puding susu sebaiknya ketika kita menuangkan kita tunggu sampai suam-suam kuku ya teman-teman, supaya hasilnya nanti bagus. Dan untuk puding kuning telurnya ini tidak meleleh karena terlalu panas ketika kita siram dengan puding susunya. Dan setelah selesai kita menuangkan puding susu ke dalam mika, kita tunggu beberapa waktu kembali sampai puding telur ceplok kita hari ini benar-benar set dan siap untuk dikemas dan tentunya bisa kita nikmati. Dan setelah beberapa saat, ini dia hasil dari puding telur ceplok kita ya, sangat cantik dan manis tentunya. Dan untuk pengemasan ide jualan kita, saya akan menyontohkan ya. Untuk mikanya bisa kita staples ataupun bisa kita beri isolasi di bagian tepinya. Dan supaya lebih manis, untuk atasnya bisa kita pasangi stiker seperti ini ya. Ini contoh dari kemasan puding kali ini untuk kita jual. Dan oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu ya ide jualan yang saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan saya rasa video saya hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di video saya berikutnya ya. Dadah.